Apakah kata prosedur dan administrasi dengan baik itu membuat dia takut? Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Begitu sahabat-sahabat AK, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Ini season ketiga, kita akan mencoba membahas tentang sekolah itu sendiri, sahabat-sahabat AK. Adapun sumbernya dari pemberitaan Misteri Mbak Suci 16 November 2021 dengan judul Simak Siapa yang Berbohong Sebenarnya. Sebelum kita membahas sekolah tersebut, di sana juga membahas tanggal 19. Jadi kalau soal tanggal 19, sahabat-sahabat AK, kita ini terjadi pro dan kontra itu karena sumbernya pemberitaan itu berasal dari saksi-saksi itu sendiri. Ada itu saksi-saksi menyampaikan langsung ke publik, ada saksi-saksi diwakili oleh PH-nya. Jadi sangat wajar kita mengikuti cara permainan saksi-saksi, itu intinya. Sebab kalau bicara tanggal 19 bagi AK, dahulu sampai sekarang tidak ada berani mengatakan bahwa Danu disuruh mengambil motor Yoris. Itu konteksnya. Jadi tanggal 19 kita tidak usah bahaslah, dari sana aja kita sudah paham. Apalagi tentang masalah mobil Yaris tanggal 19 sore. Kalau kita percaya dengan omongan Yoris, berarti kita tidak percaya dengan omongan Pak Mul dan Pak Yosep di Indra Jainal. Sedangkan ucapan itu bertentangan. Jadi sahabat-sahabat AK, itu kita jangan ikuti permainan mereka begitu. Mari kita langsung masuk menganalisa tentang sekolah. Ini kita tidak ikut permainan mereka, sahabat-sahabat AK. Mari kita analisa. Bahwa sekolah ini juga akan segera kita aktifkan dengan cara-cara dan prosedur administrasi yang baik dan benar. Sahabat-sahabat AK, dalam analisa ini, sahabat-sahabat AK, Danu dan Yoris ini tidak terlepas satu sama lain, sahabat-sahabat AK. Makanya nanti Danu ini tinggallah sendirian di ATS, sahabat-sahabat AK. Dan nanti kita akan menguji, kan gitu. Waktu akan menjawab, apakah saudara Danu ini sama dengan Yoris? Kan begitu. Mari kita tinggalkan dulu saudara Danu. Tadi kita mendengar sepintas ucapan ATS. Di saat itu dia sedang menjadi pengacara hukum saudara Yoris dan Danu. Yang akan soroti adalah tentang sekolah, sahabat-sahabat AK. Di sana potongan videonya mengatakan bahwa sekolah ini juga akan kita aktifkan dengan cara dan prosedur administrasi baik dan benar. Sekali lagi sahabat-sahabat AK, dengarkan baik-baik. Kurang lebih begini, bahwa sekolah ini juga akan kita aktifkan dengan cara-cara dan prosedur administrasi baik dan benar. Ini diucapkan kurang lebih tanggal 16 November 2021. Terus apa yang terjadi, sahabat-sahabat AK? Saudara Yoris pun dalam pandangan analisa dia kabur meninggalkan PH ATS dengan alasan bermacam-macam. Ya kita terima. Tetapi tolong juga diterima analisa AK. AK menganalisa saudara Yoris kabur pindah PH karena ucapan daripada ATS ini mengatakan, kan begitu, bahwa sekolah ini juga akan kita aktifkan dengan cara-cara dan prosedur administrasi baik dan benar. Di sini ada kata kunci, kan begitu, prosedur dan administrasi baik dan benar. Apakah saudara Yoris berani melakukan itu? Tentunya tidak. Kalau itu saudara Yoris masih bersama ATS dan ATS melakukan itu, apa yang terjadi? Kan begitu, logikanya tidak mungkin dalam pandangan analisa dilakukan sekolah itu dengan prosedur dan administrasi baik dan benar. Alangkah baiknya saudara Yoris pun kabur pindah ke papanya. Ini logika masuk di akal. Karena kita membahas sekolah, sahabat-sahabat akal. Kita menduga sekolah itu ada masalah. Dia tidak seperti sekolah lazimnya.
Kan begitu. Makanya saudara Yoris di awal mengatakan ingin menutup sekolah dengan bermacam alasan, diikuti oleh saudara Wahyu mengundurkan diri dan lain-lain. Apa maknanya? Sekolah itu tutup dan tidak berfungsi seperti biasanya, sehingga sekolah itulah yang Aka bilang ingin ditutup-tutupi. Sahabat-sahabat Aka, apakah ada sangkut pautnya dengan kasus Rajapati? Kita serahkan kepada penyidik. Sahabat-sahabat Aka, bagaimana tentang Danu? Kan begitu. Danu ini dalam pandangan analisa Aka, dia adalah pegawai sekolah. Dia banyak tahu tentang sekolah. Kan begitu. Aka mengatakan biar waktu yang menjawab. Sekarang Aka ingin bertanya kepada saudara Danu, mungkin kalau didengar kepada Pak ATS dan rekannya. Bapak jelas mengatakan tadi ingin membuka itu sekolah dengan prosedur dan administrasi baik dan benar. Dan setelah itu saudara Yoris pindah PH. Dalam analisa Aka tentunya saudara Yoris takut sekolah itu dibuka sama Bapak dengan prosedur dan administrasi yang benar. Tidak mungkin itu bisa terjadi pandangan analisa Aka. Sehingga Yoris pun pindah, sekolah tidak dibuka, toh juga dana bos tetap cair. Yang Aka ingin sampaikan dan harapkan, ini kita sudah hampir 1,5 tahun, mungkin Yoris ini sebagai pelajaran buat kita. Lalu kita apakah ingin kembali lagi seperti pepatah mengatakan jangan sempat masuk ke lubang yang sama. Kita akan uji saudara Danu. Saudara Danu ini ada di PHATS untuk apa? Apakah dia sama juga ingin menutup-nutupi sekolah? Kan ini pertanyaannya. Mungkin akan serahkan kepada ATS. Tanyalah saudara Danu apa yang sebenarnya terjadi di sekolah itu. Bisakah ATS melakukan prosedur dan administrasi baik dan benar di sana? Mungkin saudara Danu kalau jujur pasti tidak bisa. Tetapi kalau tidak jujur, dia akan katakan bisa. Berarti dia sama saja dengan saudara Yoris. Berarti saudara Danu, Yoris sama saja memanfaatkan ATS untuk kepentingan individu mereka. Bukan untuk kepentingan kasus ini. Karena mereka menutup-nutupi sekolah. Ada apa dengan sekolah? Jadi agak berharap kepada ATS dan rekan, silahkan saja. Kan begitu. Langsung datang ke TKP sekolah sana. Lihat apa yang terjadi. Sebelum ke sana, uji dulu kejujuran Danu tentang sekolah. Nah, itu aja sahabat-sahabat Aka. Sahabat-sahabat Aka, di sini Aka ingin menempelkan bahwa Aka pernah menganalisa ATS, Danu, Yoris. Semoga kita tidak bicara masuk ke lubang yang sama. Kan begitu sahabat-sahabat Aka. Karena sekarang Danu hanya klien Pak Ahmad Taufan, sedangkan Yoris bukan kliennya lagi. Kalaulah bicara, Aka pernah membahas Pak Ahmad Taufan mengatakan nalar, memakai nalar, apa keuntungan, kegunaan, kepentingan Danu seandainya Danu itu pelaku? Tentunya tidak ada nalar, menerima akal saya. Tetapi pertanyaannya kembali, kita harus kembalikan dengan nalar. Apa keuntungan Danu menutup-nutupi sekolah ini? Pertanyaannya kembali, kalau kita pakai nalar, apa keuntungan Danu menutup-nutupi sekolah ini? Kalau Yoris mungkin kita nggak usah bicara. Danu, apa keuntungan dia menutup-nutupi sekolah ini kalau memakai nalar? Apa jadinya kalau kasus Rajapati ini ada sangkut pautnya dengan sekolah? Makanya Aka berharap, mendoakan agar Bapak Ahmad Taufan dengan rekan-rekannya
Uji kejujuran saudara Danu, datanglah ke sekolah itu, lihat fakta apa yang terjadi. Benarkah bayangan gambaran di saat saudara Yoris bersama sebagai klien Pak Ahmad Taufan dengan fakta yang ada? Begitu juga gambaran keterangan saudara Danu. Jangan-jangan saudara Danu dan Yoris sama saja menutupi sekolah ini. Inilah yang akan analisa selama hari ini. Semoga kita berharap Allah memberikan kesehatan kita, memberikan kesehatan Pak Ahmad Taufan dan rekan, agar bisa analisa AK ini, misalnya benar atau tidaknya, pasti nanti waktu akan menjawab. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata AK yang salah. Dan terkait sekolah, kita juga sama memiliki visi, apalagi Pak Yoris ini adalah ketua yayasan yang sangat bertanggung jawab atas berjalannya pendidikan di SMA tersebut, sehingga seperti yang disampaikan oleh rekan kami tadi, bahwa sekolah ini juga akan segera kita aktifkan dengan cara-cara dan prosedur administrasi yang baik dan benar.